Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Clara Anggun Fadila, NPM 2201060005 dari Prodi Stadris Matematika IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi ruang vektor dan ruang bagian. Dimensi ruang vektor. Pembahasan tentang vektor-vektor satuan E1 di Rn I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Vektor-vektor tersebut bebas linier dan membangun Rn, sehingga menjadi basis bagi Rn dan disebut sebagai basis standar. Namun di samping basis standar Rn, juga mempunyai himpunan vektor-vektor lain yang bebas linier dan juga membangun. Sebagai contoh dalam R4, vektor-vektor berikut. B sama dengan 1, 1, 1, 1. 1, min 1, 2, 0. 3, 4, 0, 0. Min 2, 0, 0, 0. Bebas linier dan merupakan pembangun R4. Jadi, B merupakan basis di R4 juga. Pembaca bisa menemukan sendiri himpunan vektor-vektor yang menjadi basis R4. Kesimpulannya, basis ruang vektor R4 tidak tunggal secara umum. Untuk ruang vektor Rn pun diperoleh situasi yang sama, yaitu basisnya tidak tunggal. Walau demikian, ada satu kondisi yang memberikan ciri khas basis pada ruang vektor Rn, yaitu banyaknya vektor penyusun basis-basisnya sama. Hal ini ditegaskan dalam definisi berikut. Definisi 4.19. Banyaknya vektor yang dimiliki oleh basis dan ruang vektor Rn atau ruang bagian U dalam Rn disebut dimensi Rn. Dinotasikan dengan Rn, sedangkan dimensi ruang bagian U dinotasikan dalam dim U. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa dim Rn sama dengan N dan dimensi S pada contoh 4.17 adalah dim S sama dengan 2. Contoh 1. Diberikan ruang bagian di R4 berikut. S sama dengan S, 2S, K, 0. 1S, K, himpunan R. Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa S merupakan ruang bagian R4. Akan ditentukan basis pada S. Ambil sembarang vektor A, himpunan S, sesuai dengan syarat keanggotaan A di S terhadap bilangan-bilangan real S-aksen dan K-aksen, sehingga A dapat dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan S-aksen, 2S-aksen, K-aksen, 0. Sama dengan S, 2S, 0, 0. Plus 0, 0, K, 0. Sama dengan S, 1, 2, 0, 0. Plus K, 0, 0, 1, 0. Perhatikan kondisi linier terakhir sembarang vektor A dalam S selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor 1, 2, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0, yang artinya S sama dengan span 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dapat dengan mudah dibuktikan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linier. Jadi, vektor-vektor tersebut merupakan basis S. Ini contoh yang kedua, himpunan W. Itu pakai R3. 2B, B, 0. B himpunan R merupakan subruang dari R3. Penyelesaiannya, 2B, B, 0 itu sama dengan B, 2, 1, 0. W rentang oleh S sama dengan 2, 1, 0 menjadi C1, 2, 1, 0 sama dengan 0, 0, 0. 2C1, C1, 0 sama dengan 0, 0, 0. Yang artinya S sama dengan pan 2, 1, 0,
0, 0, 0. S merupakan himpunan yang bebas linier dan merentang W sehingga S adalah sebuah basis dari W. S adalah subruang bagian dari dimensi dari R3. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ruang bagian. Ini merupakan contoh ruang bagian. Saya akan menjelaskan secara manual. Periksa apakah himpunan vektor U, X, Y, Z, 2X min Y sama dengan 0, dan V, X, Y, Z, X plus Y sama dengan 0 di R3 masing-masing merupakan ruang bagian. Suatu vektor dinyatakan ruang bagian bila ia memenuhi 10 sifat bilangan real. Dan di soal ini kita akan berfokus pada sifat yang keenam. Sifat tertutup terhadap perkalian dengan skalar jika A merupakan himpunan di R3 dan S merupakan himpunan di bilangan real, maka S dikali vektor A merupakan himpunan ruang di dimensi 3. Kita tulis, karena ini U X sama dengan X, Y, Z, maka yang ke A ini vektor X sama dengan X, Y, Z. Karena di sini adalah 2X min Y sama dengan 0, kita tulis 2X min Y sama dengan 0. Yang B itu karena di sini juga ditulisnya X, maka vektor X sama dengan X, Y, Z. Jadi X plus Y sama dengan 0. Nah, kita bahas yang A dulu. Kalau misalnya si vektor X ini kita tulis ulang jadi X, Y, Z dengan dikali konstanta itu terserah. Nah, di sini kita akan konstantanya kita akan kasih 3. Jadi 3 ini sama aja 3 kali X, 3 kali Y, 3 kali Z itu sama aja seperti 3X, 3Y, 3Z. Nah, karena di sini 2X min Y sama dengan 0, jadi ini 2X-nya ini kita kan di sini dia ada 3X, jadinya 3X min ini Y, di sini Y itu 3Y, jadi 3Y. Itu kita ubah, jadi yang bisa kita ubah jadi kayak gini, 2X min Y. Nah, di mana 2X min Y itu hasilnya 0. Jadi 3 kali 0 sama dengan 0. Lihat di sini, ini hasilnya sama, 0. Jadi kesimpulannya, vektor U ruang bagian di R3. Selanjutnya yang B itu kita masukin lagi, ini sama ya caranya. Kita masukin X, Y, Z. Nah, kita ambil konstantanya, ini kita bedain sama yang A ya. Misalnya kita ambil 2. Maka di sini X plus Y sama dengan 0, karena ini kita ganti jadi 2X, 2Y, 2Z sama aja seperti 2X plus 2Y. Seperti ini kita bisa ubah menjadi 2X plus Y, di mana X plus Y sama dengan 1. Sama dengan 2, 1. 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Ini 2, ini 1 ya harusnya. Di soal 1, jadinya ini 1. Ini jadinya karena hasilnya ini 1 dan beda, jadinya ini tidak sama dengan 1. Kesimpulannya, vektor V bukan ruang
bagian di R3. Audio Jungle.